Jadi kita tidak bisa percaya kitab suci yang lain, karena tidak bisa ada dua kitab suci dan dua-dua benar, padahal informasinya berbeda. Itu tidak bisa. Itu logikanya nggak jalan di situ, ya. Tidak bisa bertentangan tapi dua-dua benar. Oh, itu namanya lidah bercabang. Harus salah satu salah dan salah satu benar. Dan dalam pandangan Kristen, ya kan, kitab suci yang benar cuma satu, Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Orang-orang Kristen meyakini kalau Alkitab itu firman Tuhan. Mereka mempercayai bahwa penulisan Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi entah disadari ataukah tidak, di dalam Alkitab terdapat banyak sekali kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini tidak bisa dimaafkan karena sangat berpengaruh terhadap keimanan agama Kristen. Tanpa adanya dasar dari Alkitab, iman Kristen tidak akan bisa diandalkan. Begitu pula jikalau terdapat kesalahan di Alkitab, maka tentu saja terdapat kesalahan pula di agama Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secuil saja dari kesalahan-kesalahan di Alkitab Kristen. Tetapi sebelumnya, mari kita simak sebuah video dari Pendeta Mel atau berikut ini. Terbelakang sedikit karena Anda singgung Edis, ya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan intinya bahwa apakah iman kepada Kristus itu bisa muncul dari kitab suci agama lain? Tidak bisa. Bagi kita hargai kitab suci agama orang, tapi bagi Kristen, kitab suci itu cuma Alkitab, satu-satunya firman. Allah itu Esa, pengantara kepada Allah itu Esa, yaitu Tuhan Yesus. Kitab sucinya juga Esa, yaitu Kejadian sampai Wahyu, yang diilhamkan oleh Roh seturut 2 Timotius 3 ayat 16. Atau 2 Petrus 1 ayat 19 sampai ayat 21, di mana oleh dorongan Roh orang-orang menyampaikan firman, ya. Sudah kita ketahui bersama, Pendeta Mel Atok ini adalah salah satu pendeta yang sangat mendukung live streaming yang dilakukan oleh Edis TV. Yang mana, seperti yang kita lihat, live streaming Edis TV itu selalu membahas agama Islam, selalu membahas Al-Quran, selalu membahas hadis, tetapi di pelintir-pelintir hadis dan juga ayat Al-Quran tersebut, diselewengkan dengan seenak udelnya oleh Edis TV. Tidak pernah kita melihat Edis TV itu membahas agamanya sendiri, melainkan dia membahas agama orang lain. Dan tidak pernah kita melihat Edis TV itu membahas kitab sucinya, yaitu Bible, tetapi selalu membahas Al-Quran dan hadis, tetapi di pelintir-pelintir penafsirannya. Nah, saatnya giliran kita menanggapi, ada baiknya kita akan tampilkan sebuah bukti. Ternyata banyak sekali kontradiksi di dalam Alkitab. Pantesan Edis TV malu membahas Bible-nya sendiri. Kontradiksi di Alkitab sepertinya tidak bisa dibendung lagi karena sudah terlampau banyak. Seperti pada kitab 1 Raja-Raja pukul 7.26 menyebutkan 2000 bet air dan 3000 bet air pada 2 Tawari 4:5. Selain itu ada juga tentang jumlah kandang kuda Salomo. Menurut 2 Tawari pukul 9.25 ada 4000 kandang, tetapi menurut 1 Raja-Raja pukul 4.26 ada 40.000 kandang. Ada juga tentang siapa yang membujuk Daud. Apakah Tuhan 1 Tawari 21:1, ataukah iblis 2 Samuel 24:1? Dan masih banyak lagi kontradiksi-kontradiksi yang lainnya. Kontradiksi di Alkitab tentu saja menunjukkan kelemahan dan kekurangan Alkitab. Jadi kita tidak bisa percaya kitab suci yang lain, karena tidak bisa ada dua kitab suci dan dua-dua benar, padahal informasinya berbeda. Itu tidak bisa. Itu logikanya nggak jalan di situ, ya. Tidak bisa bertentangan tapi dua-dua benar. Oh, itu namanya lidah bercabang. Harus salah satu salah dan salah satu benar. Dan dalam pandangan Kristen, ya kan, kitab suci yang benar cuma satu, Alkitab. Soal nanti ada berbeda kopian, salinan, manuskrip dan lain, itu studi yang lain. Karena itu kita mesti soroti yang namanya cultural gap, ya kan, linguistic gap. Ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Nah, itu porsi pendeta-pendeta di dalam hermeneu atau hermeneutik, menjelaskan, menafsirkan dengan penuh tanggung jawab. Makanya kenapa kalau kita khotbah harus bandingkan teks yang satu dengan teks yang lain, versi yang satu dengan versi yang lain, karena autograf yang asli yang ditulis kurang lebih 40 penulis, ya, 40 penulis yang
beda zaman, kebanyakan mereka tidak saling kenal. Tapi tidak ada satupun dalam kitab suci ini yang bertentangan. Padahal jarak antara penulis pertama yaitu Musa dan penulis terakhir yaitu Yohanes anak Zebedeus, penulis Wahyu itu jaraknya antara 1500 sampai 1600 tahun. Pendeta Mel Atok mengklaim kitab sucinya adalah kitab suci yang benar, dan tidak ada pertentangan, tetapi benarkah itu? Saya kira ceramah dari pendeta Mel Atok itu sangat cocok untuk anak sekolah minggu, tetapi tidak cocok untuk orang yang mau belajar dan mau berpikir. Mari kita lihat realitanya. Banyak ayat Alkitab yang menggunakan kata kira-kira. Kata kira-kira di Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab tidak tahu pasti berapa jumlah sesuatu atau tentang sesuatu. Seperti orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. 1 Samuel 4:2. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Hakim-Hakim pukul 3:29. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yerikho untuk berperang. Yosua pukul 4:13. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kejadian 32:28. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan, kira-kira. Apakah Tuhan tidak tahu tentang jumlah sesuatu? Ataukah para penulisnya yang salah menuliskan wahyu dari Roh Kudus? Apapun alasannya tetap akan menunjukkan kekurangan Alkitab. Banyak ayat yang hilang. Para pakar Kristen sepakat bahwa banyak ayat-ayat Alkitab yang hilang alias tidak dapat dipastikan kemana ayat aslinya. Ayat-ayat yang hilang seperti akhir Markus pasal 16. Akan tetapi beberapa versi Alkitab tetap memasukkan ayat-ayat yang hilang tersebut secara paksa, artinya sebenarnya ayat itu tidak ada namun coba ditambahkan dengan penafsirannya sendiri. Ayat-ayat yang hilang ini diduga ada kerusakan pada teks penyalinan dan tidak ditemukan lagi pada naskah aslinya. Apakah ini yang dinamakan firman Tuhan? Ayat Trinitas adalah sisipan. Satu-satunya ayat yang menjelaskan secara gamblang tentang Trinitas adalah ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 Yohanes 5:7. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah dan ketiganya adalah 1 Yohanes 5:8. Padahal kalau kita lihat sambungan ayatnya maka akan terlihat ada tanda kurung yang sebenarnya itu hanyalah tambahan dari penerjemah Alkitab, pada teks aslinya tidak ada dan menurut banyak pakar Kristen ayat itu adalah sisipan dan tambahan. Alkitab menyatakan adanya siang malam sebelum diciptakannya matahari. Pada kitab Kejadian pasal 1 sangat jelas disebutkan bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam terlebih dahulu sebelum matahari. Bagaimana mungkin ini terjadi sedangkan siang dan malam itu ada karena adanya matahari? Sudah menjadi ketetapan ilmuwan bahwa matahari terlebih dahulu diciptakan lalu adanya siang malam. Pakar Kristen juga banyak mengoreksi ayat pada kitab Kejadian ini dan menyatakan bahwa memang ayat ini terdapat kesalahan. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan fatal Alkitab yang lainnya. Kalau kita lihat sekilas pada Alkitab memang tidak terlalu nampak kesalahannya, akan tetapi kalau kita mau membacanya dan mengkajinya sedikit saja maka sangat jelas bahwa isi-isi Alkitab dan berbagai kaitan yang berhubungan dengan Alkitab memiliki banyak kesalahan. Para pakar Alkitab Kristen juga banyak yang sepakat bahwa Alkitab banyak mengandung kesalahan, kontradiksi dan ayat-ayat yang bukan berasal dari Yesus. Kalau sudah begini maka untuk apa kita menganut suatu kepercayaan yang mana kitabnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya? Kita menganut suatu kepercayaan yang benar, landasannya kuat dan ditambah pondasi yang kuat pula. Jika landasannya saja sudah salah maka sudah tentu kepercayaan itu salah. Wahai saudara-saudaraku, saya mengajak Anda semua kepada agama Islam yang benar. Saya mengajak kepada Anda semua kepada jalan kebenaran yang akan menuntun Anda ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Mbak Estel Dolores Rose Julieta, betul ya? Betul. Panggilannya Mbak? Estel. Baik Mbak Estel, tujuannya datang ke Yayasan Wow Center Yogyakarta sebenarnya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya? Iya.
Baik. Apakah ada paksaan? Nggak ada. Atas keinginan sendiri? Atas keinginan sendiri. Baik. Sudah siap ya? Sudah yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Estelle Dolores Rose Julieta, tempat dan tanggal lahir Surakarta 11 Juli 96, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa 7 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 3 Juni 2025. Saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirobbil alamin, telah bersyahadat seorang wanita di Mualaf Center Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2025. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Kita doakan mudah-mudahan saudari baru kita yang baru saja bersyahadat, istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.